Haus darah. Leo menyeret mayat pacarnya menuju kamar mandi. Badan lemas wanita malang itu bergesekan dengan lantai yang licin, membentuk jejak darah yang memanjang dari sofa menuju ke kamar mandi. Sesampainya di sana, Leo melempar jasad tersebut ke dinding. Setelah itu, ia kembali keluar dari kamar mandi. Kakinya melangkah menuju sofa. Sesampainya di sana, ia mengambil golok yang ia gunakan untuk membunuh Nessa. Dengan hawa panas di tubuhnya dan gejolak amarah yang tak terkendali, Leo kembali melangkah masuk ke kamar mandi. Sang iblis masih mempengaruhinya. Ia masuk dan langsung menutup pintu kamar mandi. Ia menatap terlebih dahulu wajah pacarnya yang perlahan pucat. Matanya melotot dengan pupil mata yang kosong, lidahnya sedikit menjulur, sedangkan lehernya terus mengeluarkan darah bak selang air bocor. Leo menghela nafas. Kemudian ia mulai melucuti satu persatu pakaian pacarnya. Setelah jasad Nessa sudah dalam keadaan telanjang, ia mulai membaringkan dengan rapi di lantai kamar mandi yang basah dan lembab. Ia elus pelan kaki Nessa. Lalu dengan sadis ia tancapkan golok ke bagian paha pacarnya itu. Leo menikam paha kanan Nessa berkali-kali hingga kulitnya robek dan dagingnya mulai terbelah. Ia terus saja menghantamkan benda tajam ke bagian daging paha Nessa seperti seorang tukang jagal memotong ayam. Darah segar lagi-lagi mengalir keluar, masuk ke dalam lubang saluran air. Tiba-tiba, golok milik Leo menghantam sesuatu yang keras di dalam paha Nessa. Benda berwarna putih yang sulit dipatahkan. Benda putih itu adalah tulang paha Nessa yang keras. Sekuat tenaga Leo berusaha memotong tulang itu. Dan seperti yang sudah ia ketahui, golok miliknya bukanlah golok biasa, melainkan golok keramat dengan energi jahat di dalamnya. Memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya, sehingga benda sekeras apapun bisa dengan mudah ia potong. Dengan begitu, memotong putus tulang Nessa bukanlah hal yang sulit. Setelah melakukan 4 kali tikaman ke tulang paha, akhirnya ia berhasil memotong tulang paha itu, dan kini kaki Nessa benar-benar putus terpisah dari badannya. Leo mengambil kaki Nessa dan melemparnya menjauh. Setelah berhasil memotong satu bagian, Leo berpindah ke bagian lainnya. Ia beranjak ke paha sebelah kiri Nessa untuk memotongnya juga. Leo terus memotong-motong bagian tubuh Nessa, kakinya, kedua tangannya, hingga yang terakhir kepalanya. Setelah selesai memutilasi pacarnya, Leo mengumpulkan potongan-potongan itu di pojok kamar mandi. Sementara dirinya berjalan ke gudang untuk mencari sesuatu. Selepas dari gudang, Leo kembali membawa sebuah karung besar yang kotor dan penuh debu. Ia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Karung itu dibuka lebar-lebar. Satu persatu bagian tubuh Nessa itu ia masukkan ke dalam karung. Pertama yang paling besar, yaitu bagian badan. Kedua kakinya dan kedua tangannya ditekuk dengan rapi. Baru terakhir ia masukkan kepala Nessa. Sebelum ia mengikat dan menutup karung itu, Leo terlebih dahulu menatap wajah Nessa. "Nessa sayang, selamat tinggal ya," ucapnya sambil tersenyum. "Kamu kurang ajar sih, jadi seperti ini kan?" tambahnya. "Saya harus cepat-cepat buang mayat ini, habis itu bersihin semua ini sebelum ada yang tahu," gumam Leo sambil melihat rumahnya yang penuh darah. Setelah itu, barulah ia mengikat karung dengan tali plastik. Leo berusaha mengangkat karung itu sendirian, berat sekali, sehingga ia tak kuat lama-lama menahan bebannya. Karena itu, ia memutuskan untuk menyeretnya ke dalam mobil. Lagi-lagi jejak darah tercipta di lantai Leo. Dari kamar mandi menuju garasi. Ia buka garasi mobilnya, sekuat tenaga ia angkat dan ia lempar ke mobilnya. Mata Leo melihat sekitar, memastikan suasana sepi, lalu masuk ke dalam mobil untuk buru-buru pergi. Sebelum menginjakkan pedal gas, Leo terlebih dahulu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobilnya, menghilangkan bau amis darah yang menyengat dari dalam karung mayat Nessa. Beberapa saat kemudian, barulah Leo tancap gas meninggalkan rumahnya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalan kompleks sudah sepi, hanya ada beberapa pedagang makanan yang lewat. Leo dengan bebas berjalan dan keluar portal. Para satpam yang sudah mengenal baik sosok Leo sama sekali tidak menaruh curiga dengannya. Leo bisa pergi dengan bebas memasuki jalan raya. Ia sudah hafal jalan-jalan kota yang semerawut ini, sehingga ia pun sudah tahu kemana sebaiknya ia pergi.
Leo berbelok arah ke kiri, menuju ke pinggir kota yang sepi. Leo melaju cepat, menyalip tiap-tiap kendaraan yang ada di depannya. Berkali-kali ia membunyikan klakson agar kendaraan lain memberikannya jalan. Pelan-pelan mobil Leo memasuki jalanan yang sepi. Ia sampai di pinggir kota yang hanya berupa lahan kosong dan proyek-proyek bangunan yang mangkrak. Jangankan manusia ataupun penduduk, lampu jalan saja di sini sedikit. Jalannya pun rusak. Warga juga enggan lewat di sini karena banyaknya rumor soal begal yang berkeliaran. Leo parkir di pinggir jalan yang penuh ilalang. Di bawahnya mengalir sebuah sungai yang airnya deras. Leo keluar dari mobil. Dengan terburu-buru ia berlari kecil ke bagasi mobil. Ia buka bagasinya dan mengeluarkan karung berisi potongan tubuh Nessa. Wajahnya yang sedikit ketakutan terlebih dahulu melihat sekitar. Setelah merasa aman, barulah Leo menyeret karung itu ke pinggir sungai. Leo beristirahat sebentar di pinggir sungai, sekedar mengambil nafas dan menyeka keringat. Setelah tenaganya terkumpul kembali, ia sekuat tenaga mengangkat karung mayat itu. Sungai di depannya memiliki jarak 3 meter ke bawah. Leo mengerahkan segenap tenaga yang tersisa. Ia angkat dan langsung melempar karung itu ke sungai. Suara cipratan air terdengar cukup keras. Leo buru-buru kembali ke mobilnya. Cepat, 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 gumamnya yang ketakutan. Dengan wajah sedikit takut, Leo menyalakan mesin mobil dan buru-buru putar arah. Ia langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Tapi dalam hatinya, ia masih merasa cemas dengan apa yang ia lakukan. Ia takut usahanya tidak cukup untuk menghapus jejak pembunuhan Nessa. Apalagi bau amis masih tercium di mobilnya. Tapi Leo memilih untuk memikirkan itu belakangan. Leo sampai di rumah beberapa saat kemudian. Wajahnya lesu dan badannya lemas. Malam itu jadi malam panjang yang melelahkan. Jam sudah menunjukkan 12:30 dini hari. Tenaganya benar-benar terkuras. Ia buka pintu yang menghubungkan garasi dengan ruang tamunya. Betapa kagetnya Leo saat melihat ke ruang tamu. Begitu banyak uang berserakan di sofa, di lantai, di meja, bahkan jejak darah bekas Nessa. Terdapat tumpukan uang yang memanjang mengikuti jejak darah menuju kamar mandi. Leo buru-buru berlari ke kamar mandi. Setelah ia buka pintu kamar mandi, ternyata di dalamnya sana pun banyak terdapat uang. Leo tak bisa berkata apa-apa. Ini adalah yang terbanyak yang ia dapatkan dari iblis itu. Begitu banyak hingga ia bingung bagaimana menyimpannya. Alih-alih uangnya berkurang, Leo justru terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari para iblis penunggu gua Setonggo. Setiap kali ia membunuh manusia dengan golok keramatnya, maka ganjaran berupa uang akan menunggunya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, teriak Leo seperti orang gila. Ia berjalan ke ruang tamu dan berbaring di atas tumpukan uang sambil tertawa-tawa. Lembaran-lembaran uang itu lempar ke atas. Tak peduli pacarnya menjadi korban, yang penting adalah uang selalu datang kepadanya. Ia tak memikirkan apa-apa lagi selain terus memperbanyak kekayaannya. Kau adalah pengikutku paling menurut. Bunuh Leo, bunuhlah lebih banyak uang lagi. Kau akan jadi manusia terkaya. Sebuah bisikan kembali terdengar di telinga Leo. Sang iblis akan terus mencari mangsa melalui Leo. Berbekal perjanjian di dalam gua Setonggo, Leo menjelma menjadi sosok tangan kanan iblis yang haus akan darah dan tumbal. Di dalam kamar yang suram dan berantakan itu, Leo berbaring dengan mata terpejam. Sudah berjam-jam ia terlelap dalam alam mimpi. Selimut tak karuan, bantal dan guling sudah terlempar ke sana kemari. Tubuh Leo terus bergerak-gerak, berpindah posisi. Hawa sejuk AC membuatnya kian nyaman dalam tidur panjangnya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Leo mulai sadar, tapi masih enggan membuka mata. Ya, wajar bagi orang kaya sepertinya untuk bermalas-malasan. Uangnya tak akan habis hingga dirinya tak perlu susah payah bekerja. Leo kemudian memeluk gulingnya dengan nyaman sambil terus memejamkan mata. Tunggu, ada yang aneh. Leo merasakan gulingnya begitu kasar dan besar, tidak seperti guling yang sering ia gunakan. Kemudian mulai muncul wangi harum di sekitarnya, membuat Leo terpaksa membuka mata saking penasarannya. Ketika ia membuka mata, ternyata bukanlah guling yang ia peluk, melainkan Nessa yang sedang berbaring di sampingnya. Seperti biasa, ia menyambut pagi hari dengan sebuah senyuman yang manis memanja yang terukir di wajah cantiknya.
Leo membalas senyumannya. Ia elus pipi pacarnya itu. "Kamu udah bangun sayang?" ucap Leo. "Udah," jawab Nesa. Leo kembali memejamkan mata karena masih merasakan kantuk di matanya. "Aku tidur lagi ya?" kata Leo sambil tersenyum. "Iya, kamu tidur aja Leo, ikut aku," kata Nesa sambil membelai mesra pipinya. Tangan Nesa lalu berpindah ke leher Leo, mengelusnya dengan lembut. Dan perlahan elusan lembut itu berubah menjadi cengkraman. Tiba-tiba saja, tangan Nesa mencekik leher Leo dengan amat keras, sampai-sampai Leo membuka mata dan melotot. Laki-laki itu kesulitan bernapas, berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan tangan Nesa dari lehernya. Leo berontak, bergerak liar di atas kasurnya. Ia memukul wajah Nesa sekeras mungkin. Akan tetapi, ketika tangannya menghantam wajah Nesa, kepala Nesa tiba-tiba terlepas dari badannya dan terpental jauh ke bawah kasur. Di saat itulah Leo sadar kalau Nesa sudah mati. Leo menjerit ketakutan, sedangkan kepala Nesa yang tergeletak jauh di bawah kasur menatap Leo dengan tatapan tajam, penuh dendam. Setelah berusaha sekian menit, Leo berhasil lepas dari cekikan tangan Nesa yang bahkan membuat lehernya membiru. "Mau kemana Leo sayang? Temenin aku tidur di sungai," ucap Nesa dengan nada lirih yang mengerikan. Leo terbatuk-batuk, segera ia turun dari kasur dan berjalan pelan-pelan ke arah pintu kamar. Ia buka pintu kamar dan keluar menuju ruang tamu. Di sana, gangguan dari arwah Nesa belum usai. Tampak wanita itu kini sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan tatapan kosong ke depan. "Leo, ayo kita liburan. Leo, kita liburan ke neraka." Suara tawa Nesa begitu nyaring. Suara tawa Nesa begitu nyaring. Suara tawa Nesa begitu nyaring mengerikan telinga. Di tengah wajahnya yang datar dan pucat, mulutnya tersenyum menyeringai dengan dingin. Pupil matanya yang kecil lalu bergerak melirik ke arah Leo yang hendak kabur. Melihat itu, Leo langsung kabur menuju keluar rumah. Sesampainya ia di luar rumah, barulah ia bisa tenang. Suasana di luar sudah terang benderang. Para pedagang sarapan sudah berjualan di pinggir jalan. Orang-orang tampak berolahraga di jalan-jalan komplek sambil membawa jalan anjing mereka. Dan suara semprotan air tetangganya yang sedang mencuci mobil pun terdengar. Leo yang terengah pun duduk di halaman depan rumahnya. Di atas rumput, di bawah pohon palem, ia beristirahat sambil mengatur nafasnya yang tak karuan. Tangannya yang gemetar mengelap keringat di dahinya. Angin sejuk dan hangatnya mentari pagi menerpa Leo yang ketakutan. Tapi laki-laki itu tengah menguasai dirinya, menyingkirkan rasa takut yang mengendalikannya. "Gila, aku harus hentikan ini," gumamnya. Siang harinya, Leo memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari hiburan di luar. Ia membawa serta dompet yang penuh uang dan handphonenya yang mahal. Sambil melihat dirinya di cermin, Leo memperhatikan pakaiannya yang sudah rapi dan cocok dengan dirinya. Rambutnya pun sudah tersisir rapi ke belakang. Ia berjalan ke samping lemari, mengambil sebuah sepatu mewah yang baru dibelinya. Kemudian berjalan keluar kamar, menuju ke pelataran rumah. Ia biarkan rumahnya dalam keadaan redup. Hanya kamar mandi yang lampunya yang menyala. Suasana amat tidak enak. Barang-barang berantakan. Banyak sampah-sampah di lantai. Rumah ini kurang diurus semenjak Leo sibuk menghabiskan uangnya. Ketika hendak membuka pintu depan, tiba-tiba saja kakinya terasa berat untuk melangkah. Leo yang sudah merasa tak enak lalu melihat ke bawah. Dan benar saja, sebuah potongan tangan sedang memegangi kaki Leo. Sehingga ia tak bisa bergerak. Melihat itu, Leo mulai gemetar. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Ia menelan ludah dan mengatur nafasnya. Ia mengumpulkan keberaniannya saat itu. "Pergi kamu, siapapun kamu, pergi dari rumahku," tambahnya. Akan tetapi ia semakin tidak bisa bergerak. Ia menoleh ke sana kemari, tapi percuma. Tak ada orang yang bisa menolongnya. Meskipun ia berteriak, jarak antar rumah agak berjauhan. "Leo, mana tumbalnya?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar menggema di seisi rumahnya. Leo mulai bergidik ngeri. Ia kenal betul suara siapa itu. Ingin rasanya ia buru-buru pergi. Sekuat tenaga, ia tarik kakinya supaya bisa lepas dari potongan tangan itu. Wajahnya mulai berkeringat. Dengan sikap yang ngotot, ia terus saja menarik kakinya. Sampai akhirnya segala usaha itu membuahkan hasil. Kakinya terlepas dan ia buru-buru berjalan keluar rumah. "Leo,
Sebuah teriakan terdengar sebelum laki-laki itu menutup pintu rumah. Tampak sebuah bekas berwarna biru di kaki Leo. Ia buru-buru membuka garasi. Tampak di dalamnya 2 buah mobil terparkir. Ia masuk ke dalam mobil sport mahal yang baru dibelinya. Ketika dinyalakan, mesin itu mengeluarkan suara yang begitu halus dan memikat. Perlahan Leo memundurkan mobilnya. Tiba-tiba ketika sedang mundur keluar dari garasi, mobil Leo menabrak sesuatu sehingga menghalangi jalan Leo. Ia sendiri tak bisa melihat benda apa yang mengganjal di belakang dan membuat mobil tidak bisa mundur. "Apalagi ini?" bentak Leo yang kesal. Ia membuka kembali pintu mobil dan berjalan keluar. Dirinya berjalan ke belakang mobil untuk mengecek. Betapa kagetnya ia saat melihat benda yang mengganjal di bagian belakang mobilnya. Sesosok pocong sedang berbaring di lantai sehingga mengganjal ban mobil Leo yang hendak mundur. Wajah pocong itu menghadap ke Leo, memamerkan wajahnya yang hancur, penuh luka busuk. Nanah putih kental keluar dari lubang-lubang di wajahnya, dan belatung tampak menggeliat di kulitnya. "Mana tumbalnya, Leo?" kata si pocong sambil melotot ke arah Leo. Laki-laki itu panik dan buru-buru naik kembali ke mobil. Ia tak peduli pocong atau apapun itu. Ia memajukan mobilnya beberapa meter ke depan. Kemudian ia memundurkan mobilnya dan langsung melindas sosok pocong itu, membuat mobil berguncang beberapa kali. Setelah itu, barulah ia berjalan keluar area rumah dan mulai mengemudi di jalanan komplek. Leo yang mulai stres dengan gangguan-gangguan makhluk halus pun memacu kendaraannya di jalan besar. Mobil dengan kapasitas mesin yang besar itu melaju dengan sangat cepat, layaknya mobil balap di sirkuit. Perlahan, gangguan demi gangguan membuat Leo gila. Sang iblis akan terus memperbudaknya agar ia terus membunuh dan membunuh. Menyetorkan darah kepadanya. Dalam kendali iblis, Leo perlahan jatuh ke dalam lembah hitam yang perjanjiannya dengan setan. Akankah Leo bertahan di situasi ini?